kemarin baru saya panggil SP, abis mama kalau bangunin teriak-teriak, papa gentak-gentak. Saya tanya, kamunya maunya gimana? Ya dibangunin tepuk-tepuk, berarti kamu belum dewasa. Saya bilang, anak badan sudah besar, merasa sudah dewasa, tapi sebenarnya tuh batinnya tuh mereka belum dewasa. Saya ada untuk kalian. Kalau ibu kalian tidak kuat menjadi penopang, saya siap mereka bersandar di saya. Bundo. Aduh, Bundo sehat ya? Alhamdulillah. Ini gimana mulanya sih ceritanya bisa dipanggil Bundo sama teman-teman? Mungkin saya lebih tua dari mereka kali Pak. Informasi bahwa memang Bundo ini adalah salah satu guru yang termasuk angkatan senior ya, karena beliau ini sudah ada di kita mengajar di SMA Yapira itu sejak tahun 2005. 2005. Oke, berarti sekarang udah berapa tahun ya? 17 tahun. Oh, luar biasa, 17 remaja. tahun. Sedang lucu-lucunya ya, Sweet 17 di SMA Yapira Bundo nih. Jadi karena Bundo ini termasuk yang senior, maka teman-teman tuh manggilnya Bundo. Yang pertama kali manggil Bundo siapa? Siapa ya? Saya lupa. Dulu sih canda-candaan aja gitu. Jadi nggak dipanggil Bundo gimana ya, karena keseringan dibecandain jadi keterusan. Oh, gitu. Karena memang sebagian besar guru-guru di SMA juga masih muda-muda ya. Iya, masih muda. Nah, jadi nganggap Bu Ida ini sebagai ibunya, maka dipanggilannya Bundo. Bu Ida ini bukan cuman ibu bagi guru-guru, tapi Bu Ida ini juga ibu bagi anak-anak di SMA Nurmania, sebab saat ini beliau menjabat sebagai wakil bidang kesiswaan. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang dinamikanya, suka dukanya jadi wakil bidang kesiswaan. Pasti akan banyak cerita seru yang bisa kita dengarkan gitu. Menjadi wakil bidang kesiswaan tuh tantangannya apa? Tantangannya kita harus tahu siswa, keadaan siswa, baik yang pinter, yang berprestasi, atau yang mampu untuk berprestasi tapi tertutup, yang bermasalah. Kita harus tahu semuanya gitu. Caranya tahu tuh gimana selama ini? Selama ini kalau yang berprestasi kita bisa lihat dari hasilnya. Tapi nilainya kalau gitu ya, nilainya, atau prestasinya prestasi. Gitu. Tapi kalau yang mereka sebenarnya mampu untuk berprestasi tapi tidak melakukannya, kita butuh pendekatan, butuh pengarahan supaya mereka percaya diri gitu. Mereka nggak mengekspos kemampuan mereka karena kurang percaya diri, itu kurang dukungan. Banyak dong yang didapat dari mungkin semacam konseling kali ya. Iya. Apa yang didapat dari selama pengalaman Ibu? Dari konseling, sebenarnya saya yang belajar dari siswa. Jadi kalau menurut saya salah kalau saya mengajarkan siswa. Saya merasa saya belajar banyak dari siswa. Belajar gimana? Setiap ada masalah atau setiap ada kendala di siswa, saya berpikir kalau saya ada di posisi itu apa ya? Nah, makanya saya arahkan ke anak-anak itu. Kenapa anak-anak suka cerita ke saya quantum teaching. Saya masuk ke dunia dia. Oh iya, baru begitu dia udah ceritain, saya tarik dia ke dunia saya. Saya mempengaruhi anak-anak itu, mengajak anak-anak untuk berbuat sesuatu, nggak harus dimarahi. Paling nggak kita tanya dulu, kamu mau jadi apa? Butuhnya apa? Inginnya apa? Saya cari tahu. Bisa dia ini saat ini apa? Kalau bisa dia saat ini, apa yang sering dia lakukan saat ini tidak menguntungkan untuk cita-citanya, saya bilang itu bisa dilakukan di lain hari. Jadi anak merasa diakui keberadaannya sama kita dulu, itu dulu ya, baru nanti kita bisa arahkan gitu. Ada pengalaman yang menarik gitu waktu lagi menangani anak. Pastinya kan nggak melulu yang prestasi, pasti kan ada juga anak-anak yang bermasalah gitu ya, baik secara akademis, kedisiplinan maupun mungkin psikologis gitu. Ya macam-macam tuh.
Kalau yang akademis biasanya mereka tidak biasa sibuk atau kurang tanggung jawab. Jadi kadang-kadang menyalahkan keadaan, banyak tugas Bu, banyak ini Bu. Ya kita arahkan kerjakan secara bertahap, jangan ditunda-tunda. Kalau anak yang bermasalah dengan kehadiran, apalagi sekarang PJJ ya, PJJ itu kendalanya mereka ketiduran. Karena apa? Karena di rumah mereka tuh sepi dan kurang pengawasan. Oh, untuk anak-anak bermasalah di kedisiplinan itu biasanya di rumahnya memang tidak mungkin terkontrol, sibuk kerja kali orang tuanya. Mereka sendiri sepi, ketiduran. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Ketika dipanggil kita bicara, kenapa ketiduran, ngantuk, kenapa malam main, dan saya coba bicara, kenapa kamu malam gak bisa tidur? Main Bu, orang tuanya kadang berdebat gitu. Main Bu, dia main terus. Kamu suka main apa? Main games Bu. Sukanya apa? Saya tanya dulu, suka kamu main game? Suka, kalau mainnya siang bisa nggak? Bisa sih Bu. Kalau mainnya hari Minggu bisa nggak? Saya tanya. Bisa sih Bu. Ini coba diubah. Terus saya bilang, cita-cita kamu apa? Ada yang bilang, Bu, saya mau jadi kerja yang audit. Saya bilang, oh bagus tuh. Anak yang orang-orang audit itu biasanya jago komputer. Kamu tuh udah jago main handphone kan? Alihkan ke komputer. Karena audit itu butuh keahlian dan butuh pengetahuan. Gitu. Jadi ya saya coba pasin dengan kemampuan mereka. Gitu. Jadi sebetulnya masalah anak-anak ini sebetulnya berawal dari kurangnya perhatian kali ya? Ya bisa. Kurang perhatian, artinya kurang gini, mandiri. Anak-anak ini ngerasa mereka ini tidak dianggap punya potensi kali gitu sama orang-orang sekitaran dia, terabaikan gitu. Terabaikan, kadang anak-anak itu butuh pengakuan dia udah dewasa. Nah itu. Butuh pengakuan orang dewasa, dan kita yang orang tua atau guru juga nggak siap mereka dewasa. Harusnya mereka diberi kesempatan. Masalahnya kan kadang begini yang terjadi ya. Mereka menganggap diri mereka sudah dewasa. Tapi pada faktanya tindakan-tindakan mereka ini belum betul-betul bisa mencerminkan orang dewasa, sehingga akhirnya orang tua kembali mencoba ngarahin, menasehati, dan kadang-kadang memang masalahnya di situ kan. Benturannya selama ini dengan keluarga. Iya, gitu. Artinya orang tua merasa anaknya belum cukup dewasa sehingga harus perlu diarahin terus. Sementara anaknya sudah merasa cukup dewasa, untuk anak usia SMA kayak kita ya di sini ya. Mereka sudah merasa cukup dewasa, tidak perlu lagi dikasih tahu. Mereka sudah tahu gitu. Cuman mereka belum bisa ngelakuin secara sempurna gitu. Iya. Mungkin cara penyampaian. Kemarin baru saya panggil SP. Abis mama kalau bangunin teriak-teriak, papa gentak-gentak. Saya tanya, kamunya maunya gimana? Ya dibangunin tepuk-tepuk, berarti kamu belum dewasa. Saya bilang, anak badan sudah besar, merasa sudah dewasa, tapi sebenarnya tuh batinnya tuh mereka belum dewasa. Gitu. Dan orang tua merasa anaknya sudah besar, dibangunin dengan keras, otomatis anak tersinggung gitu. Jadi sama-sama harus belajar. Orang tuanya juga kurang sabar kali. Atau mungkin ya karena memang banyak urusan yang lain kan. Itu memang polemik di pagi hari sih biasanya. Orang tua juga suka sibuk masing-masing. Ya, karena punya kesibukan, ada tekanan harus kemana, bagaimana kan. Anaknya nggak cepet respon dan sebagainya, akhirnya muncul kayak gitu. Nah, lalu kemudian peran sekolah di saat seperti itu kayak gimana? Kalau peran sekolah, ketika kita panggil anak-anak yang bermasalah, terutama yang SP, kita ajak bicara. Kita arahkan dari dua sisi, bukan dari anak saja, tapi dari orang tua juga. Kita bukan ngajarin, tapi kita berbagi lah gitu, berbagi. Kebetulan saya juga udah punya anak seperti itu, jadi hanya berbagi. Kalau gitu. Bunda udah punya pengalaman, anak 3 sekarang sudah dewasa, udah menikah semua. Ya kan? Ya, saya berbagi. Saya bilang saya bukan ngajarin ibu, paling tidak anak itu titipan. Tugas kita itu menjaga titipan dengan baik. Kembali lagi ke anak. Kalau anak bermasalah, saya cuman bilang ke anak,
kamu sayang nggak sama orang di samping kamu ini? Di sampingnya kan ada ibunya atau bapaknya, tapi yang saya bingung keseringan yang datang tuh ibunya. Padahal kalau saya berharap yang mendampingi masalah anak tuh ibu dan bapak. Maksudnya dua-duanya, Dua-duanya. bukan satu aja. Bukan satu aja. Tapi kebanyakan yang datang cuma satu orang. Ya, ibunya. Ya, mungkin karena kerja kali. Ya, itu. Jadi kita buka cara berpikir mereka dan hati nurani. Biasanya kalau anak bermasalah, orang tua tuh kesel aja sama anak. Bawaannya tuh udah sewot aja. Dapat surat peringatan aja mungkin sudah. Anak juga udah sewot aja sama orang tua dan sama guru. Paling kita bilang untuk langkah paling enggak mereka tuh nggak harus pintar semua materi, paling enggak disiplin dulu dan menghargai orang tua. Gitu. Saya bilang siapa orang di samping kamu ini? Ibu saya. Kamu sayang? Sayang. Ibu sayang sama anak? Sayang, Bu. Tapi dia gini-gini. Udah, stop dulu. Saya bilang, kamu mau jadi apa? Mau jadi ini? Kamu bisa tuh. Kamu bisa main game. Saya sangkut-sangkutin semuanya. Artinya setiap kemampuan anak pasti ada manfaatnya. Asal kita bisa cari sisi positifnya. Nah, dari situ kamu minta maaf. Minta maaf. Anak banyak loh yang saya bingung juga. Banyak anak nggak mau cium tangan sama mamahnya, sama orang tuanya. Udah cium tangan, malu Bu. Lah, kau malu? Saya bilang cium tangan. Udah cium tangan, kamu peluk mama kamu. Di situ dua-duanya nangis. Kenapa? Saya mau dia tahu. Saya nggak mau nyalahin. Paling nggak anak harus introspeksi diri. Ini salah saya, tidak disiplin. Dan orang tua juga harus tahu kemungkinan ada salahnya saat berbicara gitu. Jadi keduanya harus bisa evaluasi diri ya. Sebetulnya bukan anak yang bermasalah, situasinya yang bermasalah kan. Dan situasi ini yang harus dirubah. Bukan anaknya yang harus dirubah ya. Iya, semua harus dirubah. Kalau situasinya sudah membaik, semua baik. Otomatis nanti anak juga akan membaik gitu. Maksud saya gini, kalau di rumahnya memang mereka ini tidak dapat apa yang seharusnya didapetin gitu. Nah, di sekolah ini menawarkan apa kepada mereka? Apa yang dilakukan sekolah supaya bisa menutupi kekurangan yang dia rasakan di rumah? Iya, kita untuk mendukung anak yang tidak terdukung dari rumah, kita support. Otomatis kita dampingin terus. Ada salah satu anak kita juga yang ekonominya tidak bagus, tapi dia punya cita-cita cukup tinggi. Saya support itu dari awal. Kalau saya tahu masalah itu selalu saya dampingi, selalu saya tanya, walaupun tidak secara resmi. Ketika di luar saya tanya, saya samperin gimana. Banyak ya yang kayak gitu. Banyak. Artinya saya mungkin tidak prosedural, tapi saya bergerak. Saya ada untuk kalian. Kalau ibu kalian tidak kuat menjadi penopang, saya siap mereka bersandar di saya. Gitu aja. Wah, inilah kenapa kita sebut bundo ya, karena ibunya anak-anak. Kayaknya ada sedikit nggak rela kalau mereka tuh nggak sukses. Iyalah, apalagi kita tahu bahwa potensinya ada, kemauannya kuat, tekadnya bagus kan gitu. Iya. Sayang kalau akhirnya tidak sampai. Ada nggak selama ini ketika ibu mengajar sampai jadi wakil bidang kesiswaan, anak-anak yang istimewa betul berkesan gitu? Ada dulu ya, tahun berapa ya? Tahun 2000. Udah lama banget kayaknya. Udah lama ya. Anak itu terkendala dari sisi ekonomi, dia numpang sama saudaranya. Sampai akhirnya dia bisa masuk perguruan tinggi negeri, bisa sukses. Saya bilang keluar dari kesulitan itu emang butuh perjuangan. Gitu. Artinya sekarang mereka udah sukses, itu saya senang banget. Udah lulus berarti kuliah? Udah lulus. Dan bagusnya di Yapera, kepala sekolahnya, yayasan, semua tuh mendukung kesuksesan siswa gitu. Saya bersyukur juga sih bergabung di sini. Ada sistem yang mendukung siswa untuk tetap sekolah, untuk berprestasi apapun keadaannya. Kita tuh, saya tahu karena saya udah lama di sini, saya tahu kok perjuangan orang-orang sini itu luar biasa. Ya, salah satu keuntungan kita memang itu, bahwa ada support system yang luar biasa dari tingkat yayasan sampai terus ke bawah, itu bagus.
Itu salah satu yang menjadi kelebihan kita dan ini yang sedang kita maksimalkan. Saya memang ingat betul ya, dulu kan SMA Yapera ini kita tahu lah, mungkin perkembangannya pasti Bu Ida ngerasain lah. Kita sama-sama. Kita termasuk yang memang ikut ngerasain susahnya gimana waktu siswa itu cuma 18 orang per kelas gitu. Dan mereka yang datang dari, kita bicara bahwa orang-orang yang tidak terdukung di rumah kan. Dan waktu itu memang rata-rata seperti itu kan. Ya, itu gimana tuh Bu Ida waktu itu? Ada pengalaman-pengalaman menarik gak? Ya, awal-awal masuk kita cuma ada 3 kelas ya, kelas 1, 2, 3 gitu kan ya. Cuman nggak ada IPA IPS juga. Belum. Waktu Tapi itu IPS semua. IPS semua karena kan ya. satu kelas cuma 30, 20 kan. Nah, Seingat saya, dari saya bergabung di SMA Yapera sampai sekarang, muridnya sedikit, sampai sekarang muridnya banyak, yang tidak berubah adalah disiplin. Disiplin itu nggak ada menyerah, yang saya suka nggak menyerah gitu. Kadang muridnya sedikit, poin tetap dijalankan, terus kedisiplinan guru juga tetap dijalankan, nggak ada nyerah gitu, terus ditingkatin sampai sekarang. Mungkin SMA Yapera bisa maju ya berkat karena konsisten itu dari menjaga aturan itu ya. Ya, kualitas pendidikan, kedisiplinan siswa dan kedisiplinan guru tuh bareng, mereka jalan bareng, nggak ada yang terlewat satu juga. Gitu ya. Bedanya ngurusin anak yang waktu itu sama yang sekarang apa menurut Ibu? Kalau dulu kan muridnya sedikit, kita lebih gampang tahu, gampang cepet tahu, karena kan yang dihadapi cuma berapa orang gitu kan. Kalau sekarang muridnya udah jumlahnya udah cukup banyak, beda dulu dengan sekarang. Dulu murid tidak begitu banyak dan mereka ada di ekonomi yang sedang ke bawah gitu ya. Dan sekarang bertambah siswa, alhamdulillah juga kualitas siswa yang masuk itu lebih baik dari sisi ranking anak-anak ranking itu sekarang masuk ke Yapera, Pak. Sampai orang-orang luar, oh Yapera lagi naik daun gitu. Terus dari sisi ekonomi juga udah cukup bagus. Itu artinya masalahnya lebih banyak sekarang. Karena tadi kita bicara latar belakang ekonomi ya, maka kan permasalahan yang dihadapi jadi beda juga. Beda. Tentu dua-duanya punya permasalahan tersendiri kan. Anak-anak yang mungkin ekonomi menengah ke bawah ini pasti punya masalah khusus yang spesifik gitu. Nah, anak-anak yang memang ada di posisi menengah ke atas pun juga pasti punya masalah yang khusus yang spesifik. Kira-kira yang Ibu udah bisa lihat dari perbedaan itu gimana? Apa sih masalah utama anak saat ini apa sih? Kalau dulu ekonomi terbatas, otomatis orang tua ya udah terserah ibu mau digimanain. Gitu. Ya. Kalau sekarang orang tua punya target, ada titipan juga, dalam artian gini, dia percaya anaknya masuk ke Yapera, mereka juga dia mau ini, sedikit mau bertanya gitu, ada apa? Terus saya mau diberikan apa? Iya, gitu, kan? apa yang didapat, terus gurunya gimana, fasilitas seperti apa? Ada tuntutan dari orang tua yang hingga kita harus juga memperbaiki segalanya. Gitu. Jadi peningkatan kualitas juga ya, karena tuntutannya lebih besar dari orang tua ya. Jadi kalau dulu memang diserahkan ke kita. Serah deh mau jadi apa. Tapi kan tantangan kepada anaknya jauh lebih besar yang dulu. Iya. Artinya anak-anak ini yang memang tidak terkawal di rumah, datang ke sekolah dengan berbagai macam kondisi mereka, tapi nyatanya bisa kok. Itu gimana tuh? Iya, karena kenapa bisa? Sementara orang tua terserah sekolah deh. Kenapa kita bisa mengatasi? Satu, kita guru setiap jam pelajaran selalu ada. Jadi anak-anak tuh nggak pernah dilepas sendiri, selalu terkontrol. Otomatis anak-anak kan setiap guru nasehatin, setiap pelajaran nasehatin pasti ada cerita-cerita, itu berpengaruh kepada mereka. Gitu, itu guru-guru itu sangat mempengaruhi siswa-siswa ke siswa-siswa kita gitu. Iya. Jadi memang cukup banyak pengalaman lah Bu Ida ini menghadapi berbagai macam anak dari berbagai macam tingkat ekonomi, kebiasaan, perbedaan lingkungan gitu kan dan sebagainya, sehingga sekarang ini kalau ngadepin anak
bermasalah udah biasa lah. Udah nggak banyak kaget-kagetnya. Tapi kunci yang tadi saya tangkap ya intinya sih bagaimana anak bisa percaya diri sih. Dan ini memang gampang kelihatannya, ngomong percaya diri itu kan gampang, tapi kan kenyataannya nggak semudah itu. Bikin anak percaya bahwa dirinya mampu itu kan nggak gampang, sulit itu ya. Tapi itu tantangannya. Mudah-mudahan dengan segala program yang ada kita bisa wujudkan itu.